Halo semuanya, perkenalkan, namaku Zahra Fadila Aryoko dengan NIM 22252000035 dari Pendidikan Matematika Untirta. Nah, pada kesempatan kali ini, aku bakal bahas dua soal terkait materi permutasi dan juga kombinasi. Nah, kita langsung saja bahas soalnya. Nah, di soal yang nomor 1, Tara. Nah, kita bisa lihat soalnya di sini. Ada 7 orang sahabat, ada A, B, C, D, E, F, G, diundang menghadiri acara buka puasa bersama. Nah, di sana mereka diminta untuk duduk pada 7 kursi yang diatur berderet memanjang. Ingat ya, berderet memanjang, bukan lingkaran. Nah, di sini ada yang ditanyakan nih, ada berapa susunan duduk berbeda jika yang pertama yang ditanyakan ini tanpa batasan apa-apa. Yang kedua, yang B duduk diapit oleh D dan juga E. Nah, yang C, A, B, C, D harus duduk berkelompok dengan C diapit oleh A dan B. Nah, yuk kita langsung bahas soalnya. Kita ganti pulpen dulu ya. Nah, di sini tanpa batasan apa-apa. Tadi kita sudah ketahui bahwasannya ada 7 orang ya, 7 orang. Kita sebut ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, di sini kan tanpa batasan apa-apa. Nah, ini gampang banget caranya. Kita gunakan permutasi. Permutasi dari n objek. Kita berarti rumusnya adalah n faktorial. Berarti berapa coba? Kita peroleh 7 faktorial. Yuk, berapa sih 7 faktorial? 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yuk, tinggal hitung nih berapa ya. Nah, setelah dihitung, kita bakalan peroleh nih bahwasannya hasilnya itu 5040 cara. Jadi, susunan yang dapat dibentuk adalah 5040 cara. Kita highlighter dulu kali ya. Nah, betul. Untuk yang nomor 1 sudah kita selesaikan nih. Kita lanjut soal yang B yuk. Ini baru yang A ya, tanpa batasan apa-apa. Ini soal B ini ada syaratnya nih, di mana B ini diapit oleh D dan juga E. Nah, kita bisa bentuk dua kemungkinan. Apa aja? Di sini bisa DBE dan juga bisa juga EBD. Berarti ini ada dua kemungkinan. Nah, ini jadi satu kesatuan ya, karena kan ini diapit. Nah, di sini ini tadi kita ada 7, sedangkan ini kita anggap menjadi satu kesatuan. Berarti 3 ini udah kita jadi anggap satu kesatuan nih. Pokoknya ada DBE dan juga ada EBD. Pokoknya ini udah jadi satu kesatuan aja ya. Nah, di sini ada lagi nih guys. Jadi, sisanya berarti kan ada 4 ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ah, kegedean nih guys. Gak apa-apa deh. Jadi, ini ada karena ini ya. Karena dua kemungkinan ini ya. Jadi ada satu kesatuan. Nah, ini akan kita bisa untuk cara nyusunnya. Jadi kita bisa peroleh nih. Kita dapat memperoleh Nah, kan ini jadi satu kesatuan, maka di sini kita anggap 1, 2, 3, 4, 5. Maka ada 5 objek. Berarti di sini kita 5 faktorial dikali dengan kemungkinan ini. Ada 2 kemungkinan. Jadi ini kemungkinan susunan duduk,
Dan kemungkinan susunan duduk, sedangkan ini kemungkinan duduk yang ini, yang ada syaratnya. Jadi di sini 5 faktorial ini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali dengan 2. Nah, di sini 5 kali 4 20, kali 3 60, kali 2 120. 120 dikali dengan 2 itu hasilnya 240 cara. Nah, kita bisa ambil kesimpulan, jadi susunan yang dapat dibentuk adalah 240 cara. Ini 4 ya, 240 cara. Nah, ini untuk yang poin B, nomor 1. Nah, ini untuk yang B, jadi diperolehnya 240 cara. Nah, kita lanjut ke yang C. C juga ada syaratnya nih. Ya, kurang lebih sama caranya dengan yang B. Di sini, A, B, C, D harus duduk berkelompok dengan C diapit oleh A dan juga B. Harus berkelompok. Nah, jadi kita buat kemungkinan dulu nih yang kelompok ini yang ada A, B, C, D. Misalkan D-nya di belakang, berarti C diapit oleh A dan B berarti A, C, B, D. Kemudian ada B, C, A, D. Kemudian kalau D-nya di depan berarti ada D, A, C, B, dan juga ada D, B, C, A. Karena kan ini udah jadi satu kesatuan kan ya, jadi nggak mungkin D ini di tengah, karena nanti akan memisahkan ketiga elemen ini. Jadi ini ada 4 kemungkinan ya, yang ada syaratnya. Wah, maaf ya guys. Sini ada 4 kemungkinan. Ya. Nah, kayak tadi juga, jadi si 4 ini karena dia harus bareng-bareng, jadi dia tuh kita anggap satu gitu ya. Kita anggap satu. Nah, ini kan 4 ya. Ada 4, berarti sisanya ini adalah 3. Maka untuk ini kita pakainya ini adalah 1, 2, 3, 4. Berarti permutasi 4, 4. Berarti 4 faktorial. Nah, jadi kita peroleh di sini ada permutasi 4 kali 4 dikali dengan 4. Berarti di sini 4 faktorial dikali dengan 4. Di sini 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali dengan 4. Nah, ini 4 kali 3, 12 kali 2, 24 kali 4. 24 kali 4 sama dengan 96. Cara. Ya, udah ketemu nih guys. Jadi 96 cara. Nah, jadi kita simpulkan. Jadi, susunan yang dapat dibentuk adalah, kita di sini aja ya, 96 cara. Kita highlighter yuk. Wah, mana nih? Nah, ketemu udah. Untuk soal 1 kita sudah terselesaikan ya. Jika ada yang kurang paham bisa balik lagi ke menit-menit sebelumnya. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Yuk kita baca dulu soalnya. Di soal yang nomor 2, kita bisa lihat di sini. Di kampung Seia Sekata, terdapat 3 pedagang minyak goreng. Ada 3 pedagang. Ada PX, PY, dan juga PJ. Nah, kayak Indonesia nih, di dalam situasi langka minyak goreng, masing-masing pedagang hanya memiliki persediaan untuk 6 pembeli.
Nah, 5 warga setempat ada A, B, C, D, dan E ingin membeli minyak goreng. Nah, pada saat tiba di lokasi, sudah terdapat 3 orang pembeli di PX, 3 di PX, dan juga 5 di PY, dan juga 4 di PJ. Nah, kita bagaimana? Ada berapa cara menempatkan kelima warga A, B, C, D, E sehingga semuanya mendapat jatah minyak goreng. Nah, kita caranya gimana? Ayo, kita langsung lihat aja yuk caranya. Sebelum itu mungkin kita ilustrasikan dulu ya. Di sini aku udah buat ilustrasi. Di sini ada pedagang, persediaan minyak, antrian pembeli, dan juga sisa persediaan minyak. Nah, tadi kan sudah diketahui ada 3 pedagang kan? Ada PX, PY, dan juga PZ yang masing-masing punya persediaan 6 minyak goreng. Nah, sudah ada yang mengantri. Di PX ada 3, benar. Di PY ada 5, dan juga PZ ada 4. Nah, maka sisanya ini, karena udah ada yang ngantri, berarti kita kurangi aja buat sisa persediaan minyaknya. Nah, berarti di PX ini tinggal 6 kurangi 3, ada 3. Kemudian PY ada 6 kurangi 5, ada 1. Dan PZ ada 6 kurangi 4 sama dengan 2. Gitu ya. Nah, bisa kita next aja nih. Untuk ilustrasi ini kan udah kebayang nih kira-kira. Jadi, yang akan kita selesaikan ini gimana sih cara untuk nempatin 5 orang itu biar dapat minyak gitu. Nah, tadi kan udah ada tuh ilustrasi untuk soal nomor 2. Nah, gimana sih cara pengerjaannya? Pengerjaan untuk soal tersebut, kita bisa gunakan yang namanya kombinasi pemetaan. Ya, gimana caranya? Di sini nih, ada 5, kita petakan misalnya ada 3, 1, 1. Berarti di sini 5 faktorial per 3 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial. Maka di sini 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, ini 3 faktorial coret, karena 1 kali 1 juga 1, udah coret aja semuanya. Jadi kita peroleh 5 kali 4 itu 20 cara. Nah, kemudian kita petakan lagi. Di sini 5, kemudian 302. Berarti ada 5 faktorial per ada 3 faktorial dikali 0 faktorial dikali 2 faktorial. Berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 1 dikali 2 dikali 1. Nah, 3 faktorial coret, berarti di sini 5 kali 4 itu 20. 20 dibagi 2 itu ada 10 cara jadi ya. Nah, selanjutnya di sini bisa 5 kemudian 2 1 2. Jadinya 5 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Maka di sini 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per di sini 2 kali faktorial dikali 1 dikali 2 kali 1. 2 faktorial coret, kemudian 4, 2, sisa 2. Maka di sini 5 kali 2, 10. Kali 3 berarti 30 cara. Nah, jadi kita udah bisa dapetin nih gimana caranya menyusun kelima orang itu untuk mendapatkan minyak, jatah minyak. Nah, kita bisa jadi banyak cara. Kelima orang tersebut mendapatkan minyak adalah 30 cara.
30 cara. Bukan gitu, guys. Mohon maaf ya. Adalah minyak itu sama dengan berarti 20 ditambah 10 ditambah 30 sama dengan 60 cara. Nah, gitu untuk pembahasan soal nomor 2 menggunakan kombinasi pemetaan. Nah, mungkin itu saja yang bisa dibahas untuk video kali ini. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya terdapat kekeliruan atau lain sebagainya. Mohon dimaafkan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.